Shalom semuanya, kiranya damai Kristus Yesus beserta kalian semua. Kali ini kita akan bahas mengenai kenapa sih kita harus membaca Alkitab setiap hari? Tentu kita semua tahu ya bahwa Alkitab merupakan buku yang sangat unik. Keunikannya terletak pada masa penulisannya yang mencapai lebih dari 1500 tahun. Hal ini dimulai dari zaman Nabi Musa sampai Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu. Di dalam Alkitab terdapat lebih 40 generasi yang telah menulisnya, menggunakan bahasa tulisan yang berbeda-beda dari bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Yunani. Berdasarkan riset, Alkitab juga merupakan buku yang paling laris sepanjang masa loh. Namun, yang lebih penting dari semua itu ialah Alkitab merupakan firman Tuhan yang memang diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Karena Alkitab merupakan firman Tuhan, maka kita wajib dong ya untuk bacanya setiap hari. Karena firman itu menjadi pelita bagi kita seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menuntun kita dan dapat menjadi pedoman bagi kita untuk membuat keputusan-keputusan yang ada dalam kehidupan kita. Ada 3 kebenaran dalam Alkitab sehingga kita menjadikannya pedoman dalam mengambil keputusan. Yang pertama, Alkitab berisi kebenaran yang tentang Tuhan kita yang kita sembah. Tuhan yang Maha Kuasa yang mampu melakukan segala hal tanpa terkecuali. Yang kedua, Alkitab berisi kebenaran tentang diri kita. Dunia dan orang sekitar boleh melabeli kita dengan sebutan apapun. Namun Alkitab menuliskan bahwa kita adalah ciptaan baru dan dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Alkitab memuat kebenaran tentang dunia ini. Semua yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Harta, kekayaan, jabatan, dan lain-lain tidak akan kita bawa ketika kita kelak meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini bersifat sementara, tentunya hati dan pengharapan kita jangan diberikan kepada dunia ini dong ya. Meskipun Alkitab dibaca secara rutin, namun, kita juga perlu memahami dan mengerti latar belakang dan budaya ketika suatu teks Alkitab itu ditulis. Hal ini dilakukan supaya kita tidak salah membaca dan menafsirkan suatu ayat dalam tulisannya. Karena kalau salah membaca suatu teks, bukan firman yang berbicara kepada kita, namun opini kita sendirilah dan kita harus menghindari hal tersebut. Jadi, bagaimana sih kita seharusnya membaca suatu teks Alkitab? Yang pertama, kita harus berdoa dulu ya kepada Tuhan supaya diberikan hikmat oleh Roh Kudus sebelum baca Alkitab. Hal ini sangat penting karena hanya Tuhan yang mampu menyingkapkan apa isi hatinya dalam suatu teks Alkitab. Yang kedua, karena Alkitab terdiri dari berbagai macam jenis sastra dan gaya tulisan, kita harus memahaminya secara literatur dan historis. Maksudnya secara literatur, kita tentunya tidak bisa membaca kitab Mazmur seperti kitab Ayub, karena yang satu berbentuk puisi dan yang satu berbentuk narasi. Sehingga kita harus bacanya sesuai dengan bentuk sastra yang dimaksud ketika sang penulis menulis teks tersebut. Kita juga tidak boleh memotong suatu ayat sesuka hati. Kita harus menarik kesimpulan hanya berdasarkan teks yang lengkap dan tidak boleh sepotong-sepotong. Memahami Alkitab secara historis berarti kita harus mengetahui latar belakang saat teks tersebut ditulis. Bagaimana adat istiadat dan budaya saat itu? Contohnya, mengapa pengemut cukai dalam kisah Perjanjian Baru sering disandingkan dengan orang berdosa? Ini tentunya harus dipahami ketika melihat kondisi saat itu, di mana pemungut cukai memungut pajak untuk orang Romawi yang menjadi penjajah orang Yahudi. Maka dari itu, perlu juga untuk membaca berbagai jenis literatur, buku-buku lain yang dapat memperkaya pengetahuan kita tentang Alkitab. Yang ketiga, Alkitab juga harus dibaca dengan berpusat pada Kristus, bukan pada tata cara atau hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Semua Alkitab berpusat pada kedatangan Kristus, baik pertama maupun yang akan datang. Dan karya penebusan Kristus untuk penebus dosa manusia seperti yang tertulis di Injil Yohanes 5 pasal 39-40. Jadi kita tentunya sekarang sudah mengerti ya mengapa pentingnya sekali membaca kitab.
Sekarang tinggal melaksanakannya saja, karena percuma saja ya kalau kita mengerti tanpa melakukannya. Ini sama saja seperti orang yang merasa lapar, namun tidak berusaha mencari makanan. Kelaparannya akan terus melanda dirinya dong ya, dan akan membunuhnya kelak. Sekian pemaparan saya kali ini, semoga bisa menjadi berkat ya buat kalian semua. Selamat baca Alkitab, Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom.